Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwanuddin Al-Fatah, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi kimia Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Mohon masukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ini hari Selasa tanggal 13 Juni ya. Oke, 11.51 ya. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita buka dulu ya. Kelas untuk silakan di Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ervan? Mana Ervan? Setelahnya ya. Kita akan belajar tentang indikator asam basa ya. Indikator asam basa adalah bagian dari sub asam basa. Oke. Nah, kalian dalam pembelajaran ini ada tujuannya ya. Apa sih yang perlu dicapai untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama, ya, kalian dapat menentukan jenis-jenis indikator ya. Ya, untuk mengetahui asam basa ya melalui diskusi. Dan yang terakhir ini, oke, peserta didik dapat mengkomunikasikan produk indikatornya. Nah, produk dari indikator kalian itu nanti akan kalian presentasikan ke depan. Ya, berarti nanti per kelompok presentasi ke depan. Gitu ya? Oke, ya. Kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Oke, yang pertama, nanti kalian akan menemukan proyek, ya. Kalian akan membuat proyek apa, ya hari ini, gitu ya. Yang keenam, nanti dari kalian akan mengevaluasi, ya. Kalian akan mengevaluasi sendiri, ya. Dari kalian, oleh kalian, untuk kalian, gitu ya. Oke, kemudian ada juga refleksi dan tindak lanjut, ya. Ini dia yang harus kita lakukan hari ini. Ya, paham ya? Oke, kalian nanti akan membuat produk ini ya. Nah, pada suatu saat nanti ya, produk ini kalian bisa apa ya? Gunakan untuk diri sendiri, gunakan untuk orang lain, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, misalkan kamu, oh saya tahu nih, wah, saya sekarang jadi pengusaha. Kita akan membuat produk identifikasi asam basa. Nah, itu bisa diproduksi ya secara massal. Kalian jadi bisnismen, gitu ya. Oke, nah biar semangat kita nyanyi dulu ya. Boleh. Juga ada polivalen.
pertemuan kemarin ya, sebelum ini ya, kita sudah belajar tentang asam basa ya. Oke. Teorinya ya, konsepnya ya. Ada yang masih ingat tentang teori asam basa? Apa saja? Kira-kira ada apa? Hanya 3? Ya. Ada yang tahu tentang Arrhenius? Tunjuk tangan, siapa? Namanya Ade Marwa ya. Bagus ya. Teori asam basa yang kedua yaitu menurut siapa? Teori. Gimana teorinya? Asam itu Oh ya, tunjuk tangan siapa? Jadi teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam itu spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan untuk basa merupakan spesies yang bertindak sebagai penerima proton atau akseptor. Oke, bagus ya. Ada yang tahu teori asam Lewis? Asam Lewis? Ya. Ya, tadi sudah Bronsted-Lowry ya. Nah, yang ketiga nih, menurut siapa? Lewis. Gimana? Menurut Lewis, asam basa? Berarti? Elektron. Ya, Amel, coba. Teori asam basa menurut Lewis yaitu asam merupakan suatu zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu zat yang memberi atau mendonorkan pasangan elektron bebas. Oke. Oke, ya di sekitar kalian ya, di rumah kalian pasti ada banyak sekali ya asam basa ya. Oke, apa saja kira-kira? Apa saja? Cuka, sabun, apalagi? Jeruk, apalagi? strawberry, Strawberry, apalagi? Apalagi? Sampo. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini apa nih? Air aki ya. Nah, kira-kira ini ada sabun, ada air aki. Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasinya? Pakai lidah, Pak. Bahaya manusia. Bahaya sekali ya. Oke. Baik ya. Ada sabun, ada air aki tadi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada yang bilang pakai lidah. Gimana? Bahaya ya. Kira-kira pakai apa? Pakai kertas lakmus supaya aman. Yang aman pakai apa? Kertas lakmus. Kertas lakmus. Gitu ya. Kertas lakmus ada berapa? Ada Ada 2 lakmus. Ini. Oke ya, baik. Oke. Kita lihat ini. Gambar apa nih? Ikan. Nah, ya, ikan apa nih? Ini adalah ikan yang mati ya di mana? Tambak ya. Oke, mati di tambak. Nah, itu disebabkan oleh apa? Penyebab adalah perusahaan limbah ya. Oke, dari mana limbahnya? Ada, gitu ya. Kita tidak bisa lagi melihat ikan yang berkeliaran. Sekarang ya,
banyak sekali. Nah, kita bisa mengidentifikasi dengan menggunakan apa? Indikator alami ya. Nanti kita akan oke. Apa ini? Bunga ya. Bunga tapak darah namanya ya. Oke. Nah, indikator ada beberapa macam, yaitu ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada indikator tunggal. Lakmus itu ada dua, yaitu merah dan biru. Indikator universal banyak sekali ya yang dijual di pasaran. Ada yang menggunakan stick, ada yang menggunakan kertas, ya. Kemudian ada indikator tunggal, metil kuning, ya, metil merah, fenolphthalein dan lain-lain. Oke. Kemudian ada indikator alami, itu ada kunyit, ada sumber sepatu, ada gula darah. Nah, apakah kalian sudah membawanya? Sudah ya, oke. Untuk selanjutnya nanti kalian berkelompok ya. Oke, nanti berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah dibuat sebelumnya ya oleh ketua ya. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya Pak Yunus sudah bilang ke ketua kelas untuk membuat kelompok gitu ya. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sana, kelompok 4 dan kelompok 5. Begitu ya. Nah, ini nanti ada LKPD ya. LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, proyeknya seperti apa nanti kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah, di sini juga nanti Pak Iwan ya akan menilai ya. Apa saja yang akan dinilai? Yang pertama adalah nilai sikap ya. Nah, nilai sikap ada jujur, kerjasama dan sebagainya. Jadi ya. Kemudian ada nilai keterampilan ya. Nanti kalian juga akan mempresentasikan seperti apa, gitu ya. Terus yang terakhir nanti ada penilaian pengetahuan ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Jelas ya? Jelas. Oke, ini kelompok 1 mana ini? Kelompok 2. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan anggotanya masing-masing. Ya. Buka LKPD-nya ya. Di sana ada identitas. Yang pertama ada identitas ya. Identitas kelompok kalian. Nanti kelompok kalian akan ditulis di situ ya nama-namanya ya. Oke. Kemudian ada tujuan, ya tujuan pembelajaran hari ini. Ada petunjuk, ya petunjuk pengisian LKPD, ya. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan, ya. Di sana ada sumber-sumber belajar, ya. Baik itu website, kemudian video, ada juga artikel-artikel ya. Nah, kalian bisa searching ya, biar pengetahuan kalian luas ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, kegiatan 2 Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Kegiatan 2, oke, bagus sekali ya, Mas Nabil ya, Mas Nabil. Kamu bisa lihat ya. Dibaca apa pertanyaannya? Berdasarkan kegiatan 1, dengan cara apa kalian dapat mengelompokkan senyawa tersebut? Apakah aman? Jelaskan. Oke, nah tadi ya yang sudah saya bilang, kalian satu kelompok diskusi ya mengenai kegiatan 1, maksudnya apa, kemudian ada sumber belajarnya ya pada awal tadi ya lembar pertama itu. Kalian searching, nah itu maksudnya seperti apa, nah di situ ada gitu ya. Nah, nanti kalian diskusikan. Oke, paham ya? Nanti kalian pecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok.
Sekarang adalah fase 1 ya. Fase 1 penentuan proyek. Nah, nanti kalian disebutkan proyek apa yang kalian akan lakukan ya, akan buat seperti apa. Paham ya? Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan. Ini kelompok 3 ya. Iya. Yang di bawah apa nih? Ini yang akan buat ini ya. Jadi kerjaan fase 1. Oke. Ya. Fase 1 sudah selesai, kemudian kita lanjut ke fase 2 ya. Oke, fase 2 mendesain proyek. Ya, silakan. Mendesain proyeknya seperti apa? Ya. Alur berdasarkan selek. Ini ya, kita 2. PH-nya taruh di situ aja ya. Anak-anak semuanya mohon perhatian sebentar ya. Fase 2 sudah selesai ya, tadi 10 menit. Kemudian kita lanjut ke fase 3 ya, yaitu fase menyusun jadwal ya. Silakan didiskusikan jadwalnya mau kapan sekarang. Kalau sekarang ditulis ya, hari ini tanggal berapa, gitu ya. Kelompok sambil saya menilai kalian ya, nilai dari sifat sikapnya ya. Ada beriman, aktif, jujur, peduli, kerjasama, saling percaya diri ya. Ya. Oke, silakan. Monitor yang ke bawah, sudah dirancang, sudah sama teman-teman ya. Iya, Pak. Oh, nggak bisa Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi aku mau ditulis dari PH 1. Di hari pada Selasa, hari Selasa, 13 apa? 12 Juni Sampai berapa? 2023. 3 Sampai berapa? 14. pada Jadi aku pakai ini pada pukul 9.02. 8 Mas itu. Dapat 5 menit itu. Ini sampelnya nih. Ini kan bisa ukuran nih. Kamu pasti bawa orang juga di sana. Ini apa Mas? Enggak, namanya apa nih? Portal ya. Gunanya untuk apa nih? Terus ya, terus. Apa yang kalian terus hari ini? Sepatu, pakai sepatu ya, dasar alumni ya. Oke, bagus. Oke, lanjutkan.
kebanyakan. Sini. Ya udah pakai ini tau. Maksudnya di foto-foto dulu. Iya. Kecil-kecil. Ulang. Ini kalibrasi ya. Ini belum ya? Segini tak? Atau nggak kebanyakan? Ini tremor. Jadi apa nih? Hijau. Hijau ya. Oh ini nomornya nggak berubah kan ya? Ini pH 1 sampai dengan 14. Mana aku tadi banyak kasih. Kok tremor sih? Canon gue. Sony. Ini apa? Ini berarti namanya apa? Kalibrasi ya. Namanya apa tadi? Kalibrasi. Oke ya. Nah, setelah kalibrasi apa yang harus dilakukan? Ya. Ini sampai Ini yang ke sana. Tempelnya pakai Oh, mamak darah ya? Oh ya. Simpolan Simbolan minta sampel teman-temannya ya. Barangkali ada. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menjalani fase 1 sampai dengan fase 5 ya. Oke, fase 1 sampai dengan fase 5. Nah, sekarang kita masuk ke fase 5-nya ya. Oke, dari fase 1 sampai 4, sekarang fase 5-nya yaitu menguji hasil. Nah, menguji hasil ini nanti kalian presentasi ya. Oke, ada yang siap untuk menguji? Mulai dari kelompok 1, 2, 3 nanti presentasi 1 nanti di depan dari proses awalnya seperti apa, kemudian sampai diuji cobakan ke dalam sampelnya, gitu ya. Nanti yang bawanya cuma sampel 1 bisa pinjam ya ke sampel teman-temannya atau kelompok lain ya. Ya ada 2 atau 3 sampel yang diuji. Oke, paham? Oke ya. Oke, ya silakan. Kelompok 1 monggo. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok pertama 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan indikator alami untuk mengidentifikasi asam basa. Kelompok kami menggunakan bunga tapak darah. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Azadi Bernasi Dewa, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir Ilham, nomor absen 16. Saya Dapra Azami, absen 1. Saya Diahnya Amalia Putri, nomor absen 5. Selanjutnya yaitu cara kerja kalibrasi. Yang pertama itu siapkan lempang dan berabang atau mortar, kemudian aduk rebuk dengan tapak darah dengan mortar sampai lembut dan juga menghasilkan ekstrak. Terus yang ketiga yaitu tambahkan 10 ml aqua
dalam ekstraknya. Dan yang keempat, tiriskan sehingga mendapat cairan atau ekstraknya. Yang kelima, siapkan 14 botol kecil dan isi dengan 5 ml pH sampai 1 sampai 4. Selanjutnya, masukkan antara 3 sampai 5 ml ekstrak gula darah tersebut ke dalam 14 botol pH 1 sampai 14. Dan yang terakhir yaitu catat hasilnya. Selanjutnya, bisa dilihat warnanya berubah menjadi sama seperti pH nomor 8. Uji coba yang kedua adalah uji coba air teratai. Air berubah menjadi pH 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa air got berubah pH-nya menjadi pH 8 dan air teratai pH-nya 5. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah, jadi air teratai merupakan asam dan juga air got termasuk ke dalam basa karena pH-nya lebih dari 7 dan asam kurang dari 7. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian tadi yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan indikator asam basa menggunakan ekstrak dari kol ungu. Selanjutnya pembacaan alat-alat bahan, cara pembuatan akan dibacakan oleh saya. Jadi untuk alat dalam praktikum ini, yang pertama ada gelas beker, alu, mortal, saringan teh, cotton bud, pipet tetes, botol, dan cutter. Kemudian bahannya yaitu kol ungu, pH 1 sampai 14, air sungai, air limbah ini dan ekstrak kol ungu. Sampai lembut dan menghasilkan ekstrak. 3. Tambahkan sedikit 10 ml aquades ke dalam ekstrak kol ungu. 4. Tiriskan sehingga mendapatkan cairan ekstrak kol ungu. 5. Siapkan 14 botol kecil dan diisi dengan 5 ml lakukan pH 1 sampai 14. 6. Catat hasilnya. Didokumentasikan. Lalu yang mohon maaf, yang mana masukkan 3 sampai 5 ml ekstrak kol ungu tersebut ke dalam botol pH 1 sampai 14. Lalu yang ketujuh, catat hasilnya dan didokumentasikan. Kemudian yang selanjutnya itu pembuatan stik indikator asam basa. Yang pertama, ambil 10 atau secukupnya cotton buds, kemudian celupkan ke dalam ekstrak kol ungu. Selanjutnya keringkan cotton bud tersebut dengan menggunakan hair dryer sampai kering. Lanjut ke uji coba produk. Nah, dalam uji coba produk ini kita sudah memiliki stick yang sudah ditetes, yang sudah dicelupkan pada indikator ekstrak ungu yang berasal dari bahan alami kol ungu. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam air yang kita tidak ketahui pH-nya, kita keringkan dulu katakannya. Nah, langsung saja kita celupkan kepada ke air sungai, dalam air sungai, dan kita sesuaikan dengan indikator pH yang sudah kita buat.
Bisa dilihat kan warnanya pasti sama. Jadi air sungai ini memiliki pH 8. Lalu kita akan mengetahui pH dari air X ini yang kita tidak ketahui pH-nya. Kita celupkan. Nah, bisa dilihat kan warnanya sama. Yang pojok kelihatan? Nah, jadi air X ini yang kita tidak ketahui pH-nya memiliki pH sebesar 3. Nah, pH sebesar 3 ini adalah pH yang termasuk asam, dan air sungai tersebut yang memiliki pH 8 adalah basa. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan indikator alami seperti kolumna, kita bisa mengetahui pH dari air-air yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air sungai. Kita kan pernah sering lihat air sungai, tetapi kita tidak mengetahui pH air tersebut. Nah, dengan menggunakan indikator alami, kita bisa mengetahui pH air sungai ini, dan juga dengan limbah air X ini. Nah, bagaimana teman-teman? Kita jadi tahu mengenai pH dari air sungai dan juga pH dari air limbah. Berikutnya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, gimana tadi melihat dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 3, gimana? Ada yang sama ya? Sama nggak? Sama ya. Oke. Kelompok 4 sama? Oh ya. Oke. Itu nanti ini bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Misalkan kalian mau menguji sampel dari larutan atau limbah yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu. Nah, ini tinggal dokumentasikan ya, di foto perubahan warnanya dari pH 1 sampai 14. Kamu cari, misalkan kamu tadi apa pakainya? Cari gitu ya, nanti bisa lihat di terus kemudian kekuatan baru benar begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui pH tanpa alat yang mahal, begitu ya. Ada di kehidupan sekitar kita semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan berbagi pengalaman ya. Oke, dari awal sampai akhir ya. Kita membelajarkan dengan JPL proyek di penghujung kegiatan ini ya, kita apresiasi buat kalian semua gitu ya. Monggo dari kalian apakah ada yang mau menyimpulkan atau mengevaluasi atau dulu awal ya. Siapa? Iya, Nawal. Oke, silakan Mas Nawal. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan pengalaman saya mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini merupakan hal yang menyenangkan bagi kami. Hal ini dapat membuat pemahaman kami tentang materi indikator asam dan basa menjadi mudah. Lalu juga kami bisa melakukan eksplorasi terhadap materi tentang indikator asam dan basa di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dengan pembelajaran kali ini, kami bisa memiliki pemahaman konsep yang mendalam tentang materi indikator asam dan basa. Lalu sedikit kesulitan yang kami hadapi adalah harus teliti dan konsentrasi dalam melakukan kalibrasi. Sekian, terima kasih. Mas Nawal luar biasa ya, kita lebih apresiasi. Sebenarnya indikator asam basa itu terdapat di dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan kita ya, terutama bunga-bungaan ya. Bunga-bunga ini tuh terdapat di taman ya, taman ke rumah kalian kan, banyak kan? Kita dapatkan dengan mudah. Nah, kita belajar ini ternyata dapat ilmu ya. Oke, di
bisa berbahasa ya. Oke ya. Itu indikator asam basa. Nah, untuk refleksi kali ini, pembelajaran ini, minta tolong satu orang yang bisa merefleksi untuk kegiatan hari ini. Siapa? Oh ya, Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Baik, di sini sebelumnya saya ingin memberikan kesan saya terhadap pembelajaran kali ini. Kesan saya sendiri sangat senang karena tidak seperti pembelajaran biasa yang hanya mempelajari tentang teori saja. Tapi pada kali ini kita langsung mempraktekannya dengan kegiatan langsung seperti uji asam basa ini. Nah, dalam pembelajaran ini saya menjadi paham tentang pengertian asam basa yang hanya diteorikan. Kita hanya mengetahui teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, di sini kita lebih paham tentang cara menentukan sifat dan bahkan pH-nya menggunakan indikator alami yang kita bisa menentukannya langsung dengan praktek ini. Dalam pembelajaran kali ini juga kita tahu bahwa mencari pH dan sifat itu bisa menggunakan indikator alami, indikator lakmus biru maupun merah, dan menggunakan indikator universal. Nah, sekarang ada prosesnya ya untuk evaluasi pada hari ini ya. Silakan menggunakan gadget kalian masing-masing, scan kode ya, barcode-nya dulu. Nah, dulu ya, scan barcode, silakan kerjakan selama 5 menit. Kita ucapkan selamat kepada Mas Rehan. Tertinggi ya, 95. Nah, ini ada yang perlu belajar lagi nih. Siapa nih? Mas Sapi nih ya. Nanti tolong dibaca lagi ya Mas. Diperdalam lagi ya ini. Nilainya cukup ya, cukup nanti tingkatkan lagi ya. Karena ini kita sudah menyelesaikan proyek indikator asam basa ya. Untuk pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang garam ya. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam ya. Nah, hidrolisis garam ini ada kaitan juga asam basa ya, asam basa. Nah, kalian di rumah nanti tolong baca-baca dulu ya. Oke, hari ini kita cukupkan ya. Oke, alhamdulillah kita bisa belajar tentang indikator asam basa. Oke, sekali lagi terima kasih, kita beri aplaus. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.